Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Di video kali ini saya sedang berada di sebuah pesantren, tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu. Dan senang sekali saya bisa main ke tempat ini karena memang tema yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana terapi agar anak bisa masuk pesantren. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena banyak sekali anak-anak di zaman sekarang yang karena khususnya ada pandemi dan hampir sudah 1 tahun sejak Maret tahun lalu kita mengalami yang namanya pandemi, menjadikan anak-anak harus megang handphone dan kecanduan dengan gadget gitu. Dan ini membuat orang tua bingung bagaimana cara mengatasi agar anak tidak kecanduan gadget atau handphone. Tentu ya tidak semata-mata bahwa hipnoterapi bisa membuat anak simsalabim langsung tidak kecanduan handphone. Tentu harus ada treatment, dan salah satu treatment yang bisa dilakukan adalah ya seperti yang akan saya ceritakan di video kali ini, di mana ada orang tua yang akhirnya kami melakukan sesi terapi kepada anaknya dan mengambil kesimpulan bahwa memang pesantren adalah pilihan yang tepat bagi anak untuk bisa menghilangkan kebiasaan bermain game online seperti itu. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana terapi agar anak Anda mau masuk pesantren seperti itu, kita akan berbagi di video ini, dan simak video ini hingga selesai nanti. Memasukkan anak ke pesantren karena memang tuntutan di mana sudah kecanduan game online memang sebenarnya tidak elok. Sehingga yang harus diperhatikan sebetulnya tahapan pertama agar anak Anda mau ke pesantren sebagai solusi atas permasalahan Anda dengan anak Anda yang saat ini kecanduan game online adalah pertama niat. Ya, sebagai orang tua tentu Anda harus punya niat yang benar-benar bisa membuat masuknya anak Anda ke pesantren adalah sebuah pilihan yang terbaik, bukan karena Anda tidak berdaya lagi dalam hal mendidik anak Anda, sehingga memang benar-benar niatnya ini benar-benar untuk tujuan yang terbaik. Namun kalau misalkan hal itu harus terjadi, terpastikan bahwa ya Anda seperti yang dialami oleh klien saya, memang karena memang sudah wajib bagi anaknya untuk masuk ke pesantren, di mana saat dia single parent, harus bekerja, dan anaknya juga tinggal dengan seseorang pengasuhnya, dan akhirnya tidak ada kontrol, dan dia tidak berdaya lagi bagaimana harus menangani anaknya tersebut. Nah, namun kalau misalkan Anda tidak memiliki pilihan-pilihan seperti itu dan harus menempuh pilihan tersebut, maka pastikan yang pertama niat Anda. Ya, pastikan niat Anda memasukkan pesantren bukan karena suatu hal yang ya tadi saya katakan, paling tidak ada niat yang lain. Misalkan ya tentu banyak niat-niat baik yang bisa Anda masukkan di dalam keputusan Anda tersebut. Misalkan ya mendalami agama. Yang kedua mungkin ingin lebih baik daripada orang tuanya, misalkan seperti itu, atau hal-hal niat-niat yang lain. Jadi pastikan luruskan niat, karena ini berdampak pada komunikasi. Ketika nanti anak Anda bertanya kepada Anda kenapa harus masuk pesantren, Anda tidak mungkin mengatakan bahwa karena anak kamu nakal, kamu tidak bisa diatur dan sebagainya. Tapi memang ya ini adalah sebagai solusi terbaik, bahwa kondisi saat ini adalah momen yang tepat untuk belajar, di mana lingkungan pesantren ini sudah teruji lah untuk bisa dikatakan sebagai tempat yang bisa membantu anak-anak dalam membangun akhlak, membangun kebiasaan yang baik, memiliki teman-teman yang juga sama, dan yang terpenting adalah dijauhkan daripada yang namanya gadget itu sendiri. Karena saat ini di masa pandemi beberapa pesantren ada yang memang aktif, artinya masih melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah luruskan niat. Hal yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah pertimbangkan baik dan buruknya. Maksudnya adalah Anda patut perhatikan apa dampak baiknya dan apa dampak buruknya seperti itu. Kalau memang dampak buruknya lebih banyak, maka ya tidak ada pilihan lain bahwa masuk pesantren itu adalah pilihan yang tepat buat Anda. Ya, silakan Anda pertimbangkan terlebih dahulu, karena banyak sekali orang tua yang saat ini tidak memiliki solusi, tapi mereka terjebak pada kondisi di mana anaknya tidak lepas dari namanya game online. Sudah dimarahin, sudah dikasih tahu, masih tetap juga tidak bisa berubah, dan sepertinya Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi kalau Anda yang single parent yang memang harus bekerja dan juga mendidik anak, tentu tidak ada pilihan lain. Sehingga pertimbangkan baik dan buruknya. Untuk poin yang ketiga yang penting juga, setelah Anda memiliki niat dan mempertimbangkan bahwa ini hal yang terbaik, yang ketiga adalah yang perlu Anda perhatikan adalah sosialisasikan keinginan Anda tersebut kepada anggota keluarga.
Ya, karena bisa jadi anak-anak yang terbiasa tinggal dengan keluarga dan lagi misalkan tinggal dengan nenek dan kakeknya, tentu ketika ide ini disosialisasikan ada keberatan-keberatan, dan sehingga ini bisa menimbulkan sebuah tantangan untuk mensosialisasikan ide masuk ke pesantren. Misalkan orang tua Anda, misalkan kakek nenek dari anak Anda tidak setuju karena mungkin akan banyak pertimbangan karena sayangnya mereka. Dan ini tentu akan dampak tidak baik juga ketika anak Anda nanti mendengar, oh ngapain kamu di sana, lebih baik di sini aja. Nah, sedangkan orang tua ingin sebaliknya. Oleh karena itu, komunikasikan keinginan Anda kepada lingkungan Anda terlebih dahulu, bahwa ini pilihan yang terbaik. Bantu, minta bantuan kepada mereka untuk mensupport keinginan Anda tersebut. Ini sangat penting. Oke. Untuk poin selanjutnya adalah membawa anak Anda pada wawasan, yaitu sekolah di pesantren. Ya, silakan Anda komunikasikan secara perlahan-lahan. Saya selalu membahas di video saya tentang bagaimana komunikasi kepada anak agar ide Anda ini bisa diterima. Yang terpenting adalah membangun keakraban terlebih dahulu. Komunikasikan baik-baik, bangun komunikasi agar anak Anda bisa menerima bahwa keputusan ke pesantren ini bukan sebuah solusi mendadak, tapi memang sebuah perenungan, sebuah proses perjalanan yang membutuhkan kerjasama antara Anda dengan anak Anda. Dan Anda bisa lakukan di poin ini, yaitu adalah mulai mengajak anak-anak Anda untuk melihat berkunjung misalkan ke salah satu sekolah yang berbasis pesantren, atau mengajak teman-teman Anda yang anaknya di pesantren seperti itu akan bisa membuat dia terbuka seperti itu. Ingat bahwa memang jangan sampai ide ini malah menjadi sebuah bumerang buat Anda, di mana ketika nanti anak Anda masuk ke pesantren, dia merasakan hal itu, nah akhirnya inginnya pulang seperti itu, dan itu membuat Anda jadi pusing juga. Memang harus pelan-pelan bahwa ide masuk pesantren ini adalah sebuah keputusan yang dibangun bersama-sama dengan anak Anda. Poin yang kelima yang selanjutnya adalah bangun motivasi anak, di mana ini perlu dilatih, kemandirian anak perlu dilatih. Caranya adalah biasakan anak Anda untuk bisa ya mandiri. Salah satunya adalah bagi sebagian orang tua, saya juga masih menemukan anak-anak yang sudah menginjak dewasa masih tidur misalkan sama orang tua, misalkan karena single parent sehingga masih tinggal bersama orang tua, maksud tidur bareng bersama orang tua, sehingga Anda harus bangun kemandirian anak-anak Anda dengan cara ya tidurnya sudah harus pisah. Yang kedua, motivasi mereka untuk bisa misalkan menginap biasanya. Ini salah satu cara untuk bisa membuat anak mandiri. Ajak anak Anda untuk menginap di rumah saudara Anda seperti itu, dan biasakan motivasi, artinya bangun kemandirian dia untuk bisa mau hidup mandiri sendiri tanpa orang tua. Ya, banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk bisa membangun kemandirian. Salah satunya tadi ya, untuk bisa tidur sendiri dan juga tinggal di rumah yang teman Anda saat ini untuk menginap seperti itu. Poin terakhir yang sangat penting juga adalah bahwa banyak orang tua yang akhirnya ketika harus memilih menyekolahkan anaknya di pesantren adalah merasa bahwa merindukan anak yang sangat dalam sekali. Keputusan ini sudah diambil, anak sudah di pesantren, dan yang terakhir adalah ya Anda sendiri sebagai orang tua. Bahkan rasa kangen ini kadang-kadang membuat Anda ingin menjenguknya, berpikir, dan itu akhirnya berdampak juga kepada anak. Oleh karena itu, setelah menempuh poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi, yang terakhir adalah berserah diri, bahwa ini bukan pilihan terbaik, dan Anda berserah diri kepada Allah. Jadikan bahwa ini keputusan yang terbaik buat anak Anda dan diri Anda juga, sehingga ini harus Anda kuatkan dalam diri Anda. Baiklah, ada 6 tips yang saya berikan kepada Anda agar anak Anda mau masuk ke pesantren. Saya berharap ide ini bisa membantu Anda, memotivasi Anda, memberikan solusi buat Anda. Nah, bagi Anda yang belum subscribe channel saya ini, harap saya mohon bisa subscribe channel saya ini. Dan bagi Anda ingin mendapatkan sesi terapi dengan saya dan Hidayat, Anda bisa kontak nomor yang ada di kolom deskripsi di channel ini. Baiklah, demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya dan Hidayat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.